Oke, di sini kami ingin menjelaskan terkait esai yang kami buat berkaitan dengan problematika penyalahgunaan dana bantuan sosial PKH. Kami dari kelompok 7, ada anggotanya. Pertama ada Wala, Marta, saya sendiri, Davina, Aisyah, dan ada Magenta. Pada bagian pengantar ini, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia sebagai latar belakang munculnya program bantuan sosial seperti PKH. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 lalu berada di angka 8,25%. Secara statistik, angka tersebut memang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut kelompok kami, penurunan angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Karena pada kenyataannya kita masih sering melihat berbagai fenomena sosial yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Nah, ini ada gambar di sini. Nah, ini contoh nyatanya. Ini cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan media sosial seperti live TikTok untuk meminta bantuan atau sekedar mendapatkan gift dan donasi dari penonton. Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi secara ekonomi dan mencari cara bertahan hidup melalui media digital. Selain itu, kemiskinan juga tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, kemiskinan dapat dikatakan sebagai persoalan sosial yang bersifat multidimensional. Nah, ini ada grafik di atas. Nah, walaupun grafik menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan, realitas di lapangan tetap memperlihatkan adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu, pemerintah menghadirkan berbagai program bantuan sosial seperti bentuk intervensi untuk membantu masyarakat yang miskin. Salah satunya adalah program KPKH atau program Keluarga Harapan, atau yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Apa sih PKH itu? Program Keluarga Harapan atau PKH adalah bantuan sosial bersyarat dari pemerintah, ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk bantuan sosial bersyarat atau KPM. Mulai dilaksanakannya sejak tahun 2007, menggunakan konsep Conditional Cash Transfer atau CCT, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan, berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan secara bertahap. Jadi, program Keluarga Harapan atau PKH ini merupakan program bantuan sosial yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Bantuan ini bersifat bersyarat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya PKH, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Oke, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kondisi di lapangan. Jadi bagaimana sih kondisi realitanya di masyarakat itu? Kalau kita lihat lebih dalam lagi, kondisinya ini tuh sangat kompleks ya. Banyak sekali penerima bantuan PKH ini yang bekerja di sektor informal, sehingga pendapatannya tidak tetap, sehingga akibatnya itu dana yang sebenarnya buat kesehatan dan juga pendidikan ini tuh dikorbankan menjadi dana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lalu banyak juga kasus salah sasaran yang dimana beberapa penerima manfaat ini terbilang cukup mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, mereka ini tetap mendapat kebantuan, sedangkan mereka yang kurang mampu ataupun tidak mampu malah tidak terdata. Jadi masalahnya ini bukan cuma di penyalahgunaan saja, tapi juga di kondisi ekonomi dan sistem pendataan yang masih belum akurat dan juga merata. Lalu apa saja sih bentuk penyalahgunaan PKH ini? Jadi kalau kita lihat di lapangannya, bentuk penyalahgunaan PKH ini tuh cukup beragam. Nah, yang paling sering terjadi itu penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk pendidikan malah dipakai untuk hal lain seperti renovasi rumah, modal usaha, atau bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dimana hal ini tuh bukan tujuan utama dari program PKH. Nah, selain itu ada juga kasus di mana penerima sebenarnya ini sudah tidak layak tetapi masih mendapatkan bantuan. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang masih menerima bantuan pendidikan padahal anaknya ini sudah tidak sekolah lagi. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa di lapangan ada ketidaksesuaian antara tujuan program dan realitas yang terjadi. Lalu idealnya dana ini tuh digunakan untuk apa aja sih? Jadi secara ideal dana PKH ini tuh digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan juga kebutuhan kesehatan keluarga miskin. Misalnya untuk biaya sekolah, perlengkapan belajar, atau kebutuhan kesehatan dasar. Nah, tujuan utamanya sebenarnya adalah investasi jangka panjang supaya kualitas hidup keluarga miskin ini tuh meningkat, bukan untuk konsumsi jangka pendek, tapi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan juga kesehatan. Next. Untuk yang selanjutnya adalah faktor penyebab penyalahgunaan kartu PKH dengan menggandakan kartu yang ada. Yang pertama itu adalah untuk pelunasan hutang yang sudah ada sebelumnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah kepala keluarga itu bekerja serabutan sehingga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah untuk menunjang gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial, seperti contohnya mencicil motor. Keempat adalah karena si oknum adalah anggota program PKH itu sendiri, karena ketika dana yang punya jadwal pasti dalam pencairannya bisa dipakai untuk melunasi hutang yang ada sebelumnya. Lalu faktor lainnya adalah faktor struktural, yaitu yang pertama ada lemahnya pengawasan,
ini itu tidak ada monitoring ketat dari pihak berwenang, membuat penerima merasa bebas melakukan pemindahan tangan kartu sebagai jaminan. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman bahwa kartu PKH adalah instrumen negara yang tidak boleh digadaikan dan tidak ada edukasi keuangan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat, orang tersebut cenderung mengambil jalan pintas dengan menggadaikan kartu PKH agar bisa berhutang. Yang selanjutnya adalah faktor kultural. Yang pertama ada pola hidup konsumtif, yaitu masih ada tekanan sosial yang menuntut memenuhi gaya hidup di luar kemampuan finansial, sehingga lebih didahulukan pemenuhan kebutuhan sekunder. Yang selanjutnya adalah kekeliruan dalam memahami bantuan sosial, yaitu pemahaman bantuan sosial adalah uang kaget atau rezeki mendadak, sehingga penggunaannya dirasa bebas untuk apa saja dan menyampingkan fungsi peningkatan kualitas hidup seperti sebagaimana kartu PKH seharusnya berfungsi. Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Indonesia dengan data BPS mencatat 8,25% penduduk miskin pada September 2025. Program Keluarga Harapan PKH hadir sejak 2007 sebagai bantuan sosial bersyarat berbasis Conditional Cash Transfer atau CCT yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Namun di lapangan, realita menunjukkan bahwa mayoritas penerima PKH masih hidup dalam kondisi ekonomi tidak stabil, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi nyata, serta masih tingginya kasus salah sasaran. Penyalahgunaan dana pun terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penerima yang tidak sesuai kriteria, dana yang tetap cair meski anak putus sekolah, hingga dana pendidikan yang digunakan untuk keperluan konsumtif dan renovasi rumah. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, pola hidup konsumtif, hingga kekeliruan penerima dalam memaknai tujuan bantuan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, dana PKH seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, yaitu biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan keluarga, dan penunjang peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi yang masif, serta perbaikan sistem verifikasi penerima agar PKH benar-benar mampu menjadi solusi pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.